Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para guru, para asatidz yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ibu-ibu yang solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para asatidz, pagi hari yang sejuk ini kita bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah, di kegiatan yang juga insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia abadi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh, ada seorang ulama pendakwah dari Yordania, atau tepatnya dari Syam, dari Syria, menyebutkan, Syekh Ratib Nabulsi namanya. Beliau menyebutkan hari ini kita ini hidup di alam penuh kekhawatiran, hidup di alam ketakutan, serba khawatir. Yang lulus SMA khawatir bisa lanjut kuliah atau enggak. Yang sudah kuliah khawatir bisa selesai tepat waktu atau tidak. Yang sudah selesai kuliah khawatir lagi dapat gawean atau tidak. Yang sudah dapat gawean khawatir bakal dapat jodoh, atau yang sudah dapat jodoh khawatir dapat keturunan atau tidak. Yang sudah dapat keturunan khawatir, ini anak saya bakal jadi anak soleh apa jadi anak toleh. Jadi hidup kita ini, Bu, sebetulnya perpindahan dari kekhawatiran yang satu berpindah kekhawatirannya, dan gak ada habisnya ila annal qarbana, sampai kita berjumpa Allah baru berhenti. Jadi kita ini disadari atau tidak, Bapak Ibu, hidup di alam yang penuh dengan kekhawatiran, sehingga barang yang paling mahal di alam ini adalah ketenangan. Yang lainnya khawatir, kita tenang. Yang lainnya gelisah, kita mendapatkan ketentraman. Itu harga yang paling mahal, dan sekarang menjadi barang yang langka. Maka dari itu, dalam momentum yang penuh berkah ini, kami ingin berikan beberapa kiat-kiat, yang mana dengan itu, dengan kiat-kiat ini bisa mendatangkan ketenangan, insya Allah. Yang pertama, bersyukur. Bersyukur dengan apapun yang Allah beri saat ini. Bersyukur dengan apapun. Makanya ada zikir yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya orang, Bu aja, apa dia kabarnya? Padahal lagi buntu ini. Jawabannya, alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Apa dia artinya, Ustaz?
Pokoknya Ustaz, alhamdulillah apapun kondisi aku. Dan ini merupakan salah satu cirinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, disebutkan dalam kitab Al-Khasa'isul Kubra karya Imam Suyuti. Ada satu riwayat min Ka'bil Ahbar dari salah seorang pendeta menyebutkan bahwa di dalam Taurat dan Injil itu ada satu riwayat menceritakan tentang ciri khasnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan akan datang di akhir zaman nanti nabi terakhir yang umatnya punya ciri-ciri. Apa dia ciri-ciri umat Nabi Muhammad? Disebutkan Hammadun. Apa Bapak Ibu? Hammadun. Apa dia Hammadun? Umat yang banyak mengucapkan alhamdulillah. Ciri-ciri kita itu yang sudah dikabarkan Allah kepada umat terdahulu, nanti umat Nabi yang terakhir itu ciri-cirinya bersyukur terus, alhamdulillah terus. Bapak Ibu bangun tidur yang pertama kali dibaca apa? Baru duduk dari bangun tidur baru peregangan deh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Masuk WC, buang hajat macam-macam, metu baca doa, alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa pagi-pagi sarapan, minum, kenyang. Apa yang Bapak Ibu baca? Alhamdulillah. Saya mau ceramah atau khotib Jumat mau ceramah khutbah, apa yang pertama kali dibaca? Alhamdulillah. Moderator tadi begitu buka acara setelah assalamualaikum, alhamdulillah. Umat yang gawenya alhamdulillah terus, maka dijuluki sebagai umat Hammadun. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ini zikir yang pertama, Bapak Ibu monggo diamalkan. Pokoknya ditanya orang, Bu Haja apa dia kabarnya? Alhamdulillah Pak Ustaz ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun kondisi. Lagi senang, lagi buntu, lagi cair, lagi punya masalah, lagi tidak punya masalah, pokoknya alhamdulillah. Itu yang bikin batin tenang, bersyukur. Tapi rupanya Bapak Ibu, alhamdulillah. Oh ya Allah, ini banyu berkah nih, dibukakan beliau nih, masya Allah. Tapi rupanya Bapak Ibu, untuk bersyukur itu butuh kepandaian. Makanya seringkali kiai-kiai kita, guru-guru kita kalau pembukaan, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dari di antara hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Rupanya bersyukur itu Bapak Ibu butuh kepandaian. Pandai apa Ustaz? Pandai membaca nikmat Allah. Di saat itu nikmat, ada orang nggak sadar kalau itu nikmat. Tapi ada sebagian orang sekecil apapun dia baca, oh itu nikmat Allah. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh yang agak ekstrim dikit. Apa dia? Nikmat lancar BAB. Nikmat lancar BAB. Mohon maaf Bu ya. Kalau kita bangun tidur jam-jam jam berapa lah? Jam 4 subuh misalnya. Biasanya kan duduk berdoa alhamdulillah. Kemudian minum banyu segelas, weh. Saat minum banyu segelas, biasanya kalau saya itu perut langsung mules. Betul ya? Ibu masuk ke WC, Bapak masuk 10 menit. Begitu keluar, lega Bu ya? Doanya apa? Alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adza wa afan. Bu, demi Allah, nikmat ibu tadi itu harganya lebih mahal dari dunia dan seisinya. Kok bisa Ustaz? Saya kasih gambaran biar ini namanya pandai bersyukur itu.
Sekarang ibu-ibu, kata Allah, saya kasih apapun yang ibu mau. Pengen punya rumah besar, Allah kasih. Dikasih rumah besar, mobil mewah, dikasih anak, macam-macam, apapun, perhiasan dan segala. Tapi kata Allah, saya ambil satu nikmat. Apa dia? Tidak bisa BAB. Milih mana Bapak Ibu? Milih mana kira-kira? Punya rumah besar, mobilnya Land Cruiser, Alphard, berderet sawahnya, kontrakannya, rukonya, emasnya. Tapi kata Allah, saya buat kamu nggak bisa BAB. Milih mana Bu? Milih tinggal. Ya pasti milihnya bisa BAB, duitnya bah. Ini menunjukkan, mohon maaf ya, setelah BAB itu lega perut tadi, lega, itu harganya lebih mahal dari dunia dan sisi. Terus kita mau gak bersyukur tuh dari mana? Ini yang dimaksud pandai membaca nikmat Allah. Pantes Nabi itu keluar dari WC bacanya Alhamdulillah. Rupanya nikmatnya itu lebih besar dari dunia. Ya salam. Alhamdulillahi ala. Tapi kalau nggak bersyukur, kita gelisah terus. Ya. Yang selalu bikin kita gelisah, nggak tenang itu karena nggak bersyukur. Padahal Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan standar nikmat dunia itu cuma 3. Dan saya yakin yang hadir di sini semuanya punya. Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Barang siapa yang pagi-pagi batinnya tenang, nggak punya tekanan, nggak kate ancaman, badannya sehat, dan punya rizki untuk makan di hari itu, bukan setahun ke depan, di hari itu baik. Batin tenang, badan sehat, punya sarapan. Kata Nabi, seakan dia telah mendapatkan dunia dan seisinya. Yang bikin gak tenang itu apa sekarang ini Bu? Kreditan. Betul ya? Duduk depan rumah, ada kopi, ada gorengan, dibuatkan istri masih hangat, macam-macam. Ngirup, tapi punya utang, punya kredit, hambar rasanya. Tapi kalau padahal cuma punya air putih hangat, ada gorengan 2-3, tidak punya utang, itulah dunia dan seisinya Bu. Alhamdulillah. Semoga yang punya utang di antara kita segera Allah lunaskan. Kenceng nih aminnya. Makanya kurang-kurangi kredit Bu ya. Bukan tidak boleh. Jangan kerudung kredit, alat dapur kredit, motor kredit, kalau kredit. Gelisah nanti hidupnya gelisah. Hidup apa adanya saja. Baik, ini yang pertama, cara untuk bisa mendatangkan ketenangan adalah apa zikirnya tadi Bapak? Alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, ini hadiah pagi-pagi ini. Pokoknya ibu-ibu ditanya siapapun, Mama no baca, pokoknya alhamdulillah ala kulli hal Pak Ustaz, Pak Haji. Insya. Bahkan ada sebagian hamba Allah yang bisa memuji Allah di kala musibah. Kalau lagi cair,
baca alhamdulillah kan biasa. Tapi ada di antara kita yang mampu memuji Allah dikala dia diuji Allah Subhanahu wa taala. Ibu pernah dengar kisahnya almarhum Syekh Ali Jabir. Kan sebelum wafat 2 bulan kan terjadi insiden penusukan di Lampung. Ingat Bu ya, beliau ditusuk di Lampung, 2 bulan berikutnya meninggal. Balik dari Lampung itu ke Jakarta, beliau diundang oleh Bang Deddy Corbuzier di podcastnya. Begitu duduk, baru duduk. Jadi gimana sih ceritanya? Kata si Bang Deddy tadi. Alhamdulillah Mas Deddy. Loh, mungkin Deddy karena mu'alaf kaget. Kok alhamdulillah ditusuk uang kok alhamdulillah? Beliau bercerita, Mas Deddy, kalau Mas Deddy lagi dapat nikmat, lagi lancar, ngucap alhamdulillah biasa. Banyak orang bisa ngucapkan itu. Tetapi ketika kita diuji Allah dan bisa mengucapkan alhamdulillah, itu luar biasa. Ada satu hadis qudsi yang menceritakan hamba Allah yang diuji Allah, anaknya meninggal masih bayi. Mohon maaf kalau di sini ada yang pernah diuji Allah, anaknya meninggal masih kecil. Ada kabar gembira. Bagaimana bunyi hadisnya, hadis qudsi ini? Terjadi dialog antara Allah dengan malaikat yang mencabut nyawa. Kata Allah, wahai malaikat, hal qabattum thamarata fuadihi. Wahai malaikat, apakah kamu telah mengambil buah hati dari hambaku itu? Iya ya Allah, sesuai perintah, anaknya laku ambil nyawanya, lah meninggal. Lalu apa kata Allah? Wa madza qala abdi? Terus hambaku itu, bapaknya, emaknya ngucap apa ketika anaknya meninggal? Dengan terkaget-kaget, dengan takjub, malaikat berkata, qala alhamdulillah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ia menyebut, ya Allah, luar biasa sekali hambamu ini. Begitu anaknya meninggal, yang diucapkan justru alhamdulillah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Wahai malaikat, ubnu li'abdi hadha baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Wahai para malaikat, segera bangunkan istana yang megah di surga untuk hambaku ini, dan berikan label di atas istana itu Baitul Hamdi, istana alhamdulillah. Jadi di surga nanti Bapak Ibu akan ada istana yang diperuntukkan untuk hamba-hamba Allah yang memuji Allah, yang mengatakan alhamdulillah di kala musibah. Nama istananya Istana Alhamdulillah. Jauh Gria Agung ini, tidak kata apa-apanya. Sering mati lampu juga kadang-kadang. Istana yang megah, la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi ahad. Surga yang, istana yang begitu indah, mata enggak pernah melihatnya, telinga enggak pernah mendengarnya, bahkan hati pun tak pernah terbesit, saking indahnya. Untuk siapa itu ya Allah? Untuk hambaku yang memujiku di kala musibah. Alhamdulillah. Ini kunci tenangnya hati yang pertama. Bersyukur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan. Pokoknya ridha. Apapun kondisi ibu hari ini, termasuk kita, ya, kita tetap memuji Allah. Alhamdulillahi ala kulli. Ini yang pertama. Yang mendatangkan ketenangan yang kedua, majelis zikir, majelis ilmu. Maka saya sering sampaikan ke jamaah kami yang hadir majelis, di antara kenikmatan paling besar hari ini Bapak Ibu adalah orang yang merasakan kenikmatan saat bermajelis ilmu.
Ada orang nggak betah Bu, baru 15 menit udah goyang-goyang sana, goyang sini. Udah jam lah gelisah. Tapi ada sebagian orang yang merasakan tenang sekali, nikmat sekali bermajelis ilmu itu. Dan ini bukan janji saya, janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul-kumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasuna fima bainahum, kemudian ngajikannya, ditafsirkannya, dijelaskannya, saling belajar bacaan Qurannya. Apa kata Nabi? Illa nazalat alaihimus sakinah, pasti turun ke hati orang yang hadir majelis itu ketenangan. Ibu kalau majelis begini utang lupa kan? Betul dari sini? Minimal saat majelis lupa. Minimal saat majelis lupa. Sakinah, tenang. Ayat Quran dibaca, zikir tadi saya dengar la ilaha illallah, la ilaha illallah, tenang hati, nikmat sekali. Dan itu harganya mahal Bu, mahal. Maka istiqomahlah bermajelis ilmu semacam ini. Istiqomah berat, istiqomah sampai akhir hayat. Dan kadang-kadang saya juga heran, padahal setelah saya banyak baca ayat, banyak baca hadis, saya itu punya keyakinan sebetulnya kesempatan masuk surga itu lebih besar daripada kesempatan masuk neraka. Bayangkan, man hamma bihasanatin walam ya'malha kutiba lahu hasanah kamilah. Orang yang punya niat baik nggak jadi dilakukan, dapat satu pahala. Wa man hamma bihasanatin wa amilaha kutiba lahu 10 hasanat ila 700 hasanat ila an yasha Allah. Barang siapa yang punya niat baik dan betul-betul diamalkan, dilipat gandakan minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau dosa, man hamma bi sayyi'ah wa lam ya'malha kutibat lahu hasanah kamilah. Yang punya niat jahat dibatalkan, dapat satu pahala. Dan yang dia punya niat jahat dan dilakukan cuma satu dosa, enggak dilipat ganda sama Allah. Apa enggak ini kesempatan masuk surga lebih besar? Dan kalau dilihat secara kasat mata Bu ya, bagaimana para pengurus-pengurus masjid itu berjuang agar majelisnya ramai. Bayangkan majelis ilmu itu Bu, kayak saya tadi ngaji subuh misalnya, ngajinya di ruang AC, kurang ramai Ustaz, kita buatkan kopi, belum ramai Ustaz, njok sarapan pagi, kurang ramai Ustaz, datangkan Ustaz dari luar. Itu maksudnya biar apa Bu? Biar ramai, dapat sarapan, dapat ilmu, dapat pahala. Tapi sepi. Ada konser di Stadion Jakabaring, bayar 200.000, tegak berdiri, nggak dijuk makan, nggak dijuk minum, bau keringat, panas, bejibun uang penuh stadion itu. Subhanallah, ajib, aneh tapi nyata. Betul nggak Bu? Majelis ilmu nah dijuk snack, ada door prize, antar jemput, ada pahala, didatangkan ustadznya, berzikir, sepi. Heran juga ya Bu. Kalau di logika tidak masuk, tapi mah itu fakta di lapangan begitu, bahwa kesempatan surga itu sebetulnya lebih besar, tetapi tidak galak uang datang.
Kenapa Bu? Kira-kira kenapa lah? Banyak, sebabnya itu banyak. Salah satunya Bapak Ibu, karena pahala yang diberi Allah itu nggak kelihatan, nggak katik bentuknya. Tidak ada. Kalau ada bentuknya rame. Saya ingat betul wali kota Bengkulu, sekarang jadi gubernur beliau, Bapak Hilmi Hasan. Itu di tahun 2013 kalau tidak salah. Pertama kali beliau jadi wali kota. Diumumkan siapapun warga Bengkulu yang sholat subuh berjamaah 40 hari berturut-turut dapat Avanza. Rame Bu masjid Bengkulu, penuh. Setelah menjelang 40 hari dipanggil wali kota dengan DPRD, sanggup tidak kita bayar di APBD ini, tidak bayar uang banyak ke masjid itu. Dihitung-dihitung tidak sanggup, dibatalkan. Sepi lagi masjid, sepi lagi. Padahal cuma dijanjikan apa Bu? Allah melalui lisan Nabi Muhammad menyebutkan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Qobliyah subuh itu harganya lebih mahal dari dunia dan seisinya. Itu qobliyahnya loh Bu, bukan sholat subuhnya, apalagi subuhnya. Tapi masalahnya tidak kelihatan. Kalau Avanza tejingo aduh. Betul ya Bu? Saya pernah ngisi pengajian, sekarang jadi rutin sebulan sekali di masjid. Ada satu masjid di Sultan Mansur. Begitu saya datang Bu ya, saya kaget luar biasa. Masjid itu penuh, penuh dia, sampai bebatin di hati nih. Alangkah hebatnya, baru tahu saya ada masjid serami ini. Aku berbisiklah sama ketua masjid, Pak, ini suasana rame cak ini tiap subuh apa Pak? Oh iya Ustaz, sebulan sekali Ustaz. Nah kok rame? Iya Ustaz, kami ini kalau di minggu 3 Ustaz ngisi ini ada pembagian sembako. Dan hari Jumat sebelumnya sudah kami umumkan, yang nak dapat sembako wajib melok ngaji subuh minggu. Itulah penuh Ustaz. Besoknya karena ada katik sembako, rupanya sembako itu lebih mahal dari dunia dan seisinya Bu. Ibu tahu alasannya kenapa kira-kira? Jadi rupanya pahala dari Allah itu tidak tejingo, sedangkan duit tadi sembako tejingo. Langsung itu rahasianya. Nah, sepi majelis-majelis ini. Nah, jadi kalau ibu di sini ada ketua majelis taklim, ketua masjid, umum ke besok kalau nak rame. Bagi, bukan innalillahi, bukan kabar duka, bukan. Kabar gembira. Siapapun yang sholat subuh besok dapat pesangon 1 juta. Penuh masjid Ibu. Betul ya Bu? Berarti alasannya karena pahala dari Allah tidak, dalam bahasa agama, gaib. Makanya Bapak Ibu, syarat jadi orang soleh, syarat jadi orang bertakwa yang pertama kali disebut dalam Al-Quran, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya dia dengan adanya pahala itu, percaya. Jadi untuk jadi orang bertakwa itu yakin dunia dan seisinya itu memang ada dalam pikiran. Gaib di situ bukan kuntilanak. Kita ini kadang-kadang alam gaib, kuntilanak, gundurwo, iman dengan kuntilanak, bukan. Karena semua janji Allah, surga, neraka, pahala, derajat, itu semuanya gaib, nggak ada yang kelihatan.
Maka untuk jadi orang yang bertakwa harus punya iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini cara yang kedua mendatangkan ketenangan, hadir di majelis ilmu, majelis zikir. Nah, ibu yang sudah punya majelis ini istiqomah ya Bu ya. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Sampai akhir. Ini yang kedua. Yang pertama tadi apa Ibu? Yang kedua, hadir. Sebetulnya kalau yang masyhur itu tombo ati. Ada 5. Aku di luar itu. Aku nambahkan baik. Bersyukur dan hadiri majelis. Yang ketiga, yang terakhir, 3 baiklah hari ini, agar bisa mendapatkan ketenangan dalam hidup. Jangan iri dengan rezeki orang lain. Bahasa agamanya jangan hasad. Jangan apa Bu? Hasad. Oh itu walaupun rezeki ibu besar, badan ibu sehat, tapi hatinya ada hasad dengan tetangga, tidak tenang batinnya. Ada tetangga beli mobil baru, Pak, wong sebelah beli mobil baru. Alah Pak, biar lama kredit itu tuh minggu depan juga ditarik lagi sama dealer. Ya Allah, hatinya tadi, hati tidak senang tadi. Na'udzubillahimin. Kata Agim, orang yang punya penyakit hasad itu sepertiga umurnya dalam dosa apa ya? Karena ngomentari apa sih hasad itu apa Bu? Tidak senang. Definisinya tidak senang. Jadi hatinya itu memang tidak akan tenang. Tidak senang orang lain dapat nikmat dan berharap nikmat yang pada orang itu hilang. Kata Al-Habib Abdullah bin Haddad, yang paling menjijikan dan paling kurang beradabnya orang hasad itu begini Bu. Jadi orang hasad itu penyakit yang paling atau yang paling kotor dari orang hasad. Dia menganggap Allah itu salah kirim nikmat. Kata orang hasad itu Bu, secara tidak langsung di hatinya ingin berkata sama Allah, ya Allah, salah nikmat tuh bukan tuh dia. Jangan tuh dia. Kenapa diunjuk ke dia? Salah, unjuk aku. Jadi orang hasad itu secara tidak langsung mengatakan Allah itu salah kirim nikmat. Seharusnya jangan untuk dia, untuk orang lain baik, hilang baik. Kurang ajar dah itu Bu. Kurang ajar karena menganggap Allah salah alamat dalam kirim. Dan saya punya satu kalimat yang bisa menghilangkan penyakit hasad sebagai triggernya, dan ini sudah biasa diucapkan wong Palembang. Apa dia? Lado bagian juga. Betul loh? Itu kalimat saya tidak tahu dari mana asalnya. Saya yakin dari guru-guru kita dulu. Bagaimana nilai-nilai ketauhidan dan agama ini masuk dalam keseharian jamaahnya, sehingga keluarlah kalimat lado bagian. Tinggal di perumahan Bu, di komplek perumahan itu ujian hatinya berat banget. Ketika dapat kunci perumahan, itu bentuk rumahnya sama gak loh, warnanya sama, gentengnya sama, catnya sama. Begitu 2 bulan ke depan, tangga mulai masang kanopi. Kalau hatinya tidak hasad tadi, paling nyesek dado wong hasad itu kalau tinggal di komplek Bu. Besok lagi yang sikok lah nambah 2 lantai. Balik ke rumah, Pak, wong sebelah lah 2 lantai Pak. Betul Be? Sikoknya lagi baru 2 bulan 3 bulan, ganti cat. Pak, wong sebelah itulah. Lah ganti cat, kita adalah belum mood belum.
tambah siko lagi mobil. Karena kalau di perumahan itu saling nyawang, karena bentuk awalnya sama, sekarang sudah siko 2 lantai, siko nambah lebar, siko tambah ruko, siko tambah kanopi, siko tambah halaman, macam-macam. Kalau tidak kuat-kuat hati, berat tinggal di komplek itu. Nah, caranya ini buat kita, terutama para suami, kalau ada istri yang ngebesi, wah, sebelah lah, motornya lah ganti, lah beli mobil pula, kita ini motor buntut, dah ganti-ganti. Bu, lado bagian juga lo. Lado, itu kalimat Bu, langsung hati itu sudah ada jatahnya semua. Ibu, mohon maaf kita nih, nak ngesok, kalau bukan rezeki kita. Saya keterima PNS di UIN, itu angkatan kami ada sekitar 50 orang. Hari pertama sama galau apel upacara, bajunya sama. Sekarang sudah 7 tahun kami jadi PNS. Sudah mulai ada yang bawa Fortuner, ada yang jadi kaprodi, sudah mulai jadi wakil dekan. Sedangkan yang sikocak kami ini dosen biasa. Kalau tidak kuat-kuat hati, ya Allah, beratian itu. Tapi berbisilah di hati, lado bagian juga. Memang bagian dia jadi kaprodi, memang bagian dia jadi wakil dekan, memang bagian dia. Itu kalimat ibu bisikan ke hati ibu. Kalau ibu, yang namanya manusia Bu ya, manusiawi sekali kalau kita dengar kabar tetangga dapat nikmat, dulur dewe dapat nikmat, beli mobil baru, beli rumah, ada rasa ya Allah gitu ya. Nah, langsung bisikkan ke hati, lado bagiannya baru. Insya Allah, lado bagiannya sama. Guru-guru ini kan sama Bu, masuk sama, gajinya sama, mulai kaget siko jadi kepala sekolah, siko jadi biasa. Lado bagiannya baru sudah dibagi semua oleh Allah Subhanahu. Tidak ada yang pernah tertukar, karena nikmat itu, rezeki Allah itu nggak pernah dititipkan di apa dia tuh JNT, tidak pernah. Kalau JNT yo kurirnya pacak salah alamat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung memberi. Kalau 3 ini bisa ibu lakukan di hari-hari ini, insya Allah batin tenang Bu. Siko bersyukur apapun yang punya ibu. 2, rajin-rajinlah hadir majelis. 3, jangan iri dengan jatah orang lain. Insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah setahun semua, Masya Allah. Nama saya wakil dari Majelis Taklim Nurul Iman yang beralamat di dalam Perintis Kemerdekaan Haji Yasin 3 ini Palembang. Yang ingin saya tanyakan mungkin tidak sama dengan tema hari ini ya, tapi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita bersikap dalam menghadapi seseorang yang dalam pergaulan kita sehari-hari selalu sering mencemooh apapun yang kita lakukan, baik kita saja misalnya dari ibu baik lakukan selalu dicemooh. Seperti contoh, kita mengatakan bahwa misalnya anak kita atau cucu kita sakit, dia langsung jawab jorok, katanya anak itu sakit. Kemudian cemooh apapun yang kita lakukan itu tidak pernah ada baiknya, selalu yang tidak baiknya yang dikatakannya. Jadi kita itu mau kita baca mau balik bagaimana, jadi kita tetap sabar Ustaz. Tapi itu sudah terlalu lama dalam sehari-hari, dalam pergaulan sehari-hari. Jadi bagaimana sikap kita? Karena selama ini memang kita sabar, tapi kadang-kadang hati ini rasanya sakit ya Ustaz, kalau selalu diperlakukan seperti itu. Itu saja yang saya tanyakan.
Aku kira cak film di Indosiar gue. Iya, rupanya ada di alam nyata wong yang cak itu. Jawaban yang pertama, jangan sering ketemu. Apa dia? Nggak pacak, tidak ketemu. Oke, ini yang pertama dulu. Kalau pacak tidak ketemu, jangan ketemu. Say hi we. Assalamualaikum Bu Haja. Waalaikumsalam. Kamu udah sehat Bu Haja? Sudah pergi. Jangan sering-sering ngobrol sama dia. Yang kedua, at-tajahul. Tajahul tuh pura-pura tidak dengar. Uji ulama, at-tajahulu nisfud dawa. Pura-pura nggak tahu itu setengah dari obat. Pak Ustadz uji uang, Pak Ustadz itu nggak tahu lah, nggak tahu aku. Pokoknya nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Nah ini yang kedua. Ya, jadi pura-pura nggak tahu itu kadang-kadang jadi obat. Kalau segera, nah makanya kalau orang kepo, tau kepo gue, serba ingin, biasanya cepat sakit itu bu uang itu. Galunya udah diketahuinya. Ada uang ribut, napo. Sudah pura-pura nggak tahu. Selama ibu benar, Bismillah. Yang ketiga, yang bisa mungkin kami sampaikan dalam kesempatan ini, tidak ada lain. Ibu mencari hikmah di balik kok saya diketemukan orang kayak gini, ini apalah. Biasanya ada, pasti ada hikmahnya. Karena setiap orang itu bu, ada ujiannya masing-masing. Ada yang diuji buntu rezekinya, ada yang diuji mohon maaf tidak punya anak, ada yang diuji punya anak tapi bandel, ada yang diuji suaminya yang nyeleweng. Ujiannya macam-macam. Nah mungkin ujian ibu ketemu wong itu. Jadi alhamdulillah. Ada ujiannya masing-masing, ada caranya masing-masing. Ya, coba jangan juga nantang. Aku nak ketemu video terus, tidak usah. Jarang-jarang ketemu beliau. Kage kalau mohon maaf kalau dia meninggal duluan, ibu kangen kage sama dia. Mana lah, wong biasanya mau aku dekati wong. Kangen nih wong cai itu bu kadang. Buktinya Nabi dicaci maki sama orang, diludahi, begitu nggak ada, kok udah kate lagi wong nyoy. Dijenguk kangen rupanya Nabi itu. Itulah berkahnya ngaji bu ya. Ibu ngaji, bedanya orang ngaji sama nggak ngaji. Kalau nggak ngaji, kalau dicaci orang dia ngebales. Kalau sudah ngaji nggak ngebales, dia justru cari hikmahnya. Kalau ibu ngebales juga sama, berarti antara ngaji dengan nggak ngaji tadi. Insya aku juga saro nemu wong cah itu bu. Aduh baik, kami jangankan penceramah ustadz itu banyak juga. Ustadz ini macam-macam. Sabar-sabar ya, itu baik. Daerah mana itu bu majelisnya? Jauh ya. Ibu minta tambahan, saya kasih kabar gembira lagi. Mohon maaf bu ya, berapa yang meninggal? Yang meninggal anaknya berapa? Masih bayi tadi, berapa kali? 4 kali? Udah terhitung. Oh itu tabungan luar biasa. Jadi nanti bu ya, di akhirat ketika Allah akan panggil anak-anak kecil yang meninggal di masih bayi. Kata Allah, udkhulul jannah, wahai anak-anak, masuklah surga. Kata hisab untuk kalian. Terus anak kecil itu berkata, ya Allah, kami tidak akan masuk surga sampai emak bapak kami melok kami. Kata Allah, udkhulu antum wa aba'ukumul jannah. Silahkan masuk surga, kamu dan orang tuamu masuk dalam surga. Jadi anak-anak yang meninggal kecil itu bisa memberikan syafaat. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Ibu sudah dapat tabungan yang luar biasa. Tinggal lagi ibu ridha dengan Allah, ikhlas dengan Allah. Allah sudah menyiapkan istana di dalam surga. Bahkan nanti anak-anak itu yang akan mengantarkan ibu ke dalam surganya. Cuma saran kami,
kalau anak itu meninggal dan sempat hidup walaupun cuma beberapa saat, ibu ada rezeki diakikahkan. Karena kata para ulama, kullu mauludin marhunun biaqiqatih. Setiap anak yang lahir itu tergadai sampai dia dibayarkan akikahnya, disembelihkan hewan. Salah satu tafsiran para ulama, gadai itu maksudnya anak tidak bisa ngenjuk syafaat kalau tidak diakikahkan. Nah, tapi kalau sudah diakikahkan, kalaupun tidak ada kemampuan misalnya, tidak apa-apa, insya Allah tetap anak itu akan memberikan syafaatnya buat ibu, insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam.